Mulai Mi. Apa yang mau ditanyakan? Coba. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan nama saya Fatia. Bisa di situ atau di sini? Mana bagus? Coba. Atau ini kasih mundur sedikit boleh? Atur saja. Ya. Coba saya di sini. Ya. Tapi bagus deh di sini. Boleh kasih mundur untuk kursinya. Boleh. Oke deh. Boleh. Apa yang mau ditanyakan? Diulang, Kak. Dari Tunggu keluar dulu ya. Bisa diulang. Maaf, Pak. Baik, Oke. Selamat sore, Pak. Sore. Saya Fatia dari jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Jadi saya bersama teman saya. Saya Pak Siti Mukminasya. Jadi maaf mengganggu waktunya Bapak. Enggak apa-apa. Dan terima kasih untuk diberikan waktunya Sama-sama. Pak. Nah, Terima kasih Pak. iya. Jadi kami di sini itu ingin melakukan wawancara sekaligus berbincang-bincang Boleh. tentang Bapak. Pengalaman baik Jadi baik. menjadi S3. Baik. Jadi selama menjadi S3 itu saya dulu masuk angkatan kedua. Angkatan kedua itu S3 untuk jurusan saya itu jurusan bahasa Indonesia itu angkatan pertama itu tahun 2009, saya angkatan 2010 angkatan kedua. Yang paling berkesan itu adalah bahwa saya masuk itu tidak ada persiapan yang bisa jadi orang lain. Banyak persiapannya ya, persiapan uang, persiapan fasilitas apa dan lain-lain. Kalau saya tidak, saya hanya merasa jurusan bahasa Indonesia sudah terbuka di S3 UNM angkatan kedua. Saya semula mau maju ke angkatan pertama, tapi saya berpikir biasanya itu kalau angkatan pertama belum ada yang bisa ditiru-tiru, belum ada yang bisa dilihat-lihat. Nah, sudahlah saya masuk angkatan kedua dan alhamdulillah tugas-tugas teman-teman yang angkatan pertama itu kurang lebih hampir sama dengan tugas-tugas kami. Jadi tingkat kemiripannya itu sangat tinggi. Kami hanya melihat seperti ini model tugasnya, seperti ini cara kerjanya. Kemudian yang paling berkesan itu saya tidak menyiapkan biaya yang sifatnya harus dipatok. Mungkin teman-teman yang masuk S3 itu sudah mempersiapkan biaya sebesar sedemikian rupa. Kalau saya tidak, saya hanya tiba-tiba berpikir saya mau masuk S3, belum ada ini yang maju S3 teman-teman saya, dan saya hanya jalan ya bismillah. Saya itu selama ini kan ada filosofi sesuatu yang bisa kalau orang lain bisa, kenapa saya tidak bisa, dan kalau orang lain tidak bisa, siapa tahu saya bisa. Yang saya lakukan itu pengalaman yang kedua adalah karena saya tidak punya persiapan biaya dan waktu itu saya hanya guru SMA. Ya kalau tiba-tiba ada uang lancar semua urusan, dan kalau tiba-tiba tidak ada uang ya berhenti dulu. Salah satu yang kalau umpamanya pembayaran SPP ya, uang kuliah, kalau tiba-tiba tidak ada ya saya cuti akademik. Dan satu hal yang tidak bisa saya lupa itu kami kompak. Kalau saya mungkin di antara semua teman di dalam satu kelas itu saya lah yang paling minim dari segi pendanaan uang ya, karena saya hanya guru biasa. Beda teman saya lain ada yang pejabat, ada yang memang punya ekonomi dan uang yang banyak, persen biasa-biasa saja. Kalau boleh tahu Pak, mungkin Kak ada kesulitan atau lika-liku yang Bapak jalani selama menjalani pendidikan sarjana S3? Iya, kesulitan yang saya alami jujur, saya itu kan tidak bisa bahasa Inggris. Saya juga terus terang tidak terlalu tahu dan lincah teknologi. Iya kan? Jadi semua
tugas-tugas ya itu saya serahkan ke ke orang yang bisa mengerjakan itu. Contoh, kalau tugasnya bahasa Inggris harus diterjemahkan, saya bawa ke orang yang bisa terjemahkan. Nah, kemudian kalau tugas-tugas yang harus diketik, saya bawa ke bagian pengetikan, ketik. Jadi ada tempat pengetikan itu yang saya sudah kenal baik, sudah sepakat. Setiap ada tugas yang mau saya kerja, saya hanya bawa ke sana, berikan petunjuk begini cara kerjanya. Setelah dia ketik, dia perlihatkan, ada yang kurang saya edit apa semua, sudah seperti itu. Jadi saya itu jujur selama ambil S3, seingat saya nanti saya bawa laptop ketika promosi doktor. Ya. Selama kuliah tidak pernah saya bawa laptop. Selain memang saya tidak punya laptop, saya tidak ada laptop. Apalagi main ini tidak terlalu lincah. Nah, bagaimana caranya? Itulah cara saya dan itulah yang kesulitan-kesulitan yang kadang, tapi selalu ada jalan dimudahkan karena saya selalu berpikir sepanjang kita punya kemauan, sepanjang kita punya tekad dan sepanjang tujuan kita baik, selalu ada jalannya untuk kita dimudahkan. Jadi ketika saya mau promosi doktor itu, karena kita harus presentasi di depan para penguji itu, di depan di atas itu, baru saya bawa laptop. Teman-teman saya lain baru mengejek, betul deh, seumur hidup selama kuliah baru bawa laptop. Iya kan, aku bawa laptop. Ketua prodi itu juga heran, akhirnya kau bawa laptop? Ya, iya bro. Selama semuanya enggak, hanya teman ada tugas hari itu pinjam dulu, kan kita dulu masih pakai sistem pakai flash disk ya, pinjam laptopnya dulu. Saya hanya bawa flash disk untuk presentasi untuk bagaimana buku. Jadi kita ini memang banyak diwajibkan untuk mencari buku. Hanya teknik saya dulu karena banyak yang disuruh cari itu buku literatur yang berbahasa Inggris. Kadang-kadang ada tugas perorangan, ada tugas kelompok. Nah, tugas saya itu memang di bagian, kalau ada tugas saya yang bawa ke bagian translate, saya yang bawa ke orang yang bisa terjemahkan. Ya. Jadi apakah sifatnya tugas individu, apalagi kalau tugas kelompok, bagian saya itu membawa ke bagian yang terjemahkan. Jadi hanya teman-teman yang beli buku, saya hanya bertugas bawa pergi ke orang yang translate itu, dan kalau tugasnya selesai, buku dikembalikan, buku itu diberikan ke saya. Betul? Jadi saya itu banyak buku selama kuliah dan itu tidak saya beli. Enggak beli, Pak. Tidak pernah beli. Nah, teman-teman patungan beli buku itu baru saya kan ceritanya saya enggak banyak uang. Teman-teman saya kan orang-orang kaya semua. Jadi selama Ceritanya ini saya hanya jadi pembantu lah, saya jadi kuli lah, enggak apa. Nah, itu. Jadi selama itu tidak pernah beli buku apa. Ada juga kadang-kadang kalau istilahnya dosen wajibkan, tetapi kadang-kadang saya memang dari awal memberi kesan kepada teman-teman itu bahwa saya kalau sifatnya uang, kalau sifatnya beginilah kondisi saya jadi guru biasa. Kemudian dengan segala keterbatasan, kadang-kadang ya ada saja jalannya. Teman-teman kadang patungan, kalau katakanlah ada dosen masuk, dia wajibkan beli buku, kami 16 orang, kadang-kadang harga bukunya itu umpamanya 100.000, teman-teman itu untuk Rahim sudah kami kumpulkan ini, pokoknya semuanya sudah aman gitu. Ya begitu cara yang saya gunakan. Dan pesan saya itu jangan pernah berpikir bahwa karena biaya kemudian kita terhambat. Jalan saja, Allah selalu memberi jalan kemudahan bagi orang yang mau menuntut ilmu.
saya di Goa, saya orang Goa, barangkali di era saya sampai sekarang untuk guru mungkin dihitung jari yang bisa sampai ke S3. Padahal banyak yang kaya, banyak yang ekonominya tinggi, tapi semangatnya, tekadnya, kadang-kadang ada yang mau coba maju, tapi dia tanyakan bagaimana itu S3, diberitahu nah seperti ini, mundur. Kalau saya enggak, saya tidak pernah terlalu banyak bertanya, saya mau S3, bismillah, ya. Saya pikir tidak ada orang yang pernah meninggal gara-gara menuntut ini. Dan kalau pun meninggal, ya sudah kan. Saya berpikir, ya siapa tahu dihitung mati syahid kalau orang meninggal dalam menuntut ilmu. Saya itu tidak terlalu ribet dalam berpikir. Anything. Oke, ada lagi? Oke. Ya, terima kasih Bapak, terima Baik, kasih sama-sama. atas Ya. kisah yang sangat menginspirasi Mhm. kami. Di atas motivasinya Pak. Baik. Ya. Sekian dari kami. Kurang lebihnya Pak mohon dimaafkan. Baik, Kami sama-sama. mengucapkan terima kasih lagi dan mohon maaf karena Bapak sudah menyimak kami. Pokoknya untuk anak-anakku semua, bukan hanya ke kalian, ke siapapun sering saya sampaikan. Ada hal mau konsultasi, mau curhat, sampaikan. Siapa tahu kami bisa memberi jalan keluar atau solusinya. Itu saja. Dan tetaplah yakin bahwa kalau kita sering memberikan kemudahan ke orang, satu ketika kita pun akan mendapatkan banyak kemudahan yang kita tidak sangka-sangka dari mana datangnya. Kan gitu.